Oke, selamat datang kembali di Roat Corner. Untuk video kali ini terasa sangat spesial karena untuk video kali ini saya akan membahas soal-soal TPS kuantitatif berbahasa Inggris. Dan lebih spesialnya lagi, untuk soal-soal yang akan kita bahas di video ini nanti adalah soal-soal yang bertipe HOTS. Jadi, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, langsung saja ke nomor 1 ya. Intinya ketika membahas soal TPS berbahasa Inggris adalah kuncinya tidak harus kalian pahami satu persatu perkata per kata, nggak usah. Sebenarnya kalian cukup fokus pada apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan saja. Karena ketika kalian mikirin satu per katanya pasti ya waktunya nanti akan habis. Nah, sebagai contoh misal ya nomor 1 di sini. Mungkin kalau secara bahasa Inggris bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini langsung ke intinya saja bahwa di situ ada sebuah tabung intinya. Dia punya volume awal X cm kubik. Ingat, volume tabung awalnya X. Padahal volume tabung rumusnya kan pi r kuadrat T. Nanti nilainya X. Kemudian kalimat berikutnya, jika jari-jari radiusnya itu diperbesar 2 kali lipat, twice gitu ya. Jadi jari-jari yang baru nanti akan 2 kali yang lama, maksudnya gitu. Kemudian tingginya. Nah, tingginya di sini katanya diperpanjang, extended 50%. Berarti jari-jari yang baru sudah, sekarang tinggi yang baru diperpanjang 50%. Awalnya itu 100%, diperpanjang 50% jadi 150%, kan gitu ya. Atau bisa ditulis 150 per 100 ya. Atau bisa ditulis lagi 3/2 dari tinggi yang awal. Pertanyaan sekarang, berapa volume yang baru? Kalau volume yang baru, rumus volume tabung nggak akan berubah, tetap pi r kuadrat T. Cuma jari-jarinya pakai yang baru, tingginya juga harus pakai yang baru. Berarti pi nggak berubah, cuma jari-jarinya diganti jadi 2R dikuadratkan. Tingginya berubah jadi 3/2 T. Nilainya jadi apa? Pi kali 4R kuadrat dikali 3/2 T. Bisa dicoret, bisa jadi 2. Yang 2 dikali 6, 2 dikali 3 makanya jadi 6. Ini jadi Pi, ini R kuadrat T. Ini tadi di soal katanya disebut nilainya adalah X. Berarti hasilnya 6X. Maka opsinya nanti pilih yang B. Mantap ya. Nah, di nomor berikutnya nomor 2. Mungkin yang suka tentang sepak bola, di sini bahas terkait dengan tim nasional Inggris. Nah, di sini ada tim nasional Inggris, dia mau bertanding 3 kali. Nah, di kualifikasi Piala Dunia, ceritanya gitu ya. Kemudian di situ pertanyaannya adalah kamu sudah menentukan berapa peluang probability kalau tim nasional Inggris itu tidak kalah dalam ketiga pertandingan tersebut. Nah, ketika bicara pertandingan, sebenarnya kan ada 3 ya. Hasil dari suatu pertandingan, yaitu bisa saja dia menang atau seri terakhir dia kalah. Nah, pertanyaan di sini adalah berapa peluang dari 3 pertandingan itu tidak kalah, not to lose. Berarti bahasa tidak kalah itu berarti ada 2 gini. Kalau yang namanya peluang, berarti kan ini satu bagian, ini satu bagian, ini satu bagian. Maksudnya seperti itu. Berarti kalau ini satu bagian, ini satu bagian, ini satu bagian, ada 3 bagian. Berarti kalau bahasa tidak kalah, dia bisa menang atau seri. Berarti kalau misal tak anggap ini peluang P, suatu keberhasilan, dia bisa tidak kalah itu kalau menang atau seri. Berarti ada 2 kemungkinan. Dari berapa kemungkinan? 1, 2, 3 dari 3 kemungkinan.
Otomatis lawannya Q, ya kalahnya tadi, yaitu 1/3. Karena di sini yang dipakai teorinya adalah namanya peluang binomial. Yaitu yang namanya peluang dari berapa kejadian diambil berapa, peluang berhasil pangkat berapa, Q gagalnya itu sisanya, N min R. Namanya binomial. Berapa kali dia bertanding? 3 kali. Berarti ini kombinasi dari 3, pengen 3 kali tidak kalah sama sekali. Nah, tadi tidak kalah peluangnya P yang 2/3. Berarti pangkat berapa? 3. Kan di sini R, ini R ya. Kalau ini 3, ini juga 3. Sedangkan Q-nya 1/3. Berapa? N min R. Berarti 3 kurangi 3. Masih ingat ya kombinasi NN? Nilainya selalu 1. Ini 4 dibagi ke 4. Coba dihitung lagi. 2/3, 8. Per 3/3, 27. 1/3 pangkatnya nilainya 0. Berarti tetap 8/27. Berapapun pangkat 0 jadinya 1, nilainya tetap 8/27. Artinya jawabannya nanti yang A. Mantap ya. Kembali lagi ya, lanjut ke nomor 3. Di sini kamu suruh mencari yang paling besar, kritis ya. Nah, ada A 2/66, B 3/55 sampai E 6/22. Tapi masalahnya adalah apa ya? Kamu harus suruh hitung 2/66. Kamu hitung A saja mungkin ini seminggu nggak selesai ini. Makanya di sini triknya adalah kamu lihat keistimewaan dari opsi A sampai E. Semuanya kan bisa kamu lihat bahwa dia kelipatan angka berapa? 11, betul? Betul. Maka caranya kamu bikin semuanya jadi pangkat kelipatan 11. Yang namanya 66 itu kan bisa tak tulis gini ya, 2/6 dipangkatkan 11. Betul kan ya? Karena kalau pangkat berpangkat kan pangkatnya dikali. Jadi kalau ada 6 kali 11 jadinya kan 66. Lagi yang B 3/5, 11-nya di luar. Boleh. Lanjut lagi 4/4 dipangkatkan 11. Lanjut lagi 5/3 dipangkatkan 11. Lanjut lagi ada 6/2 dipangkatkan 11. Semuanya berpangkat 11. Bahasanya adalah boleh kamu colek nggak apa-apa, karena memang perlakuannya sama tuh. Kamu tinggal hitung satu-satu kan nggak keberatan kalau kayak gini ya. 2/6 hafal ya, 64. Lanjut lagi 3/5, 243. 4/4, 16 kali 16, 256. 5/3, 125. 6/2, 36. Bisa dilihat ya mana paling besar? Jawabannya yang C. Mantap ya. Untuk selanjutnya di nomor 4 pun kita masih bermain dengan bilangan berpangkat. Nah, contoh di sini mungkin maksud soalnya seperti ini ya. Nilai dari 2/14 sekian itu nanti how many times. Artinya di sini bahasanya adalah kelipatan. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ini nanti dihitung, dia kelipatan berapa untuk 2/17. Berarti fokusnya adalah membawa soalnya supaya semuanya jadi pangkat -17. Caranya seperti ini. Dari paling depan ya, di situ kan ada 2 pangkat -14. Ya harus ke -17. Berarti -17 supaya jadi -14 kan tak tambahi 3. Boleh seperti itu. Lanjut 2 pangkat -15 berarti ditambah berapa? 2. Lanjut lagi 2 pangkat -16 di sini, ini -17 ya. Kalau -16 di sini berarti -17 ditambah 1. Kalau paling belakang tetap -17, nggak usah diubah karena udah sama ya. Dibagi 5. Balik ke bilangan eksponen, ketika pangkatnya dijumlah itu kan basis dari suatu perkalian eksponen. Bisa kan di sini tak tulis jadi 2 pangkat -17 kali 2 pangkat 3. Paham maksudnya ya? Kan kalau basisnya di perkalian berarti kan pangkatnya dijumlah, maksudnya gitu.
Pun yang ini 2 pangkat min 17 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat min 17 dikali 2 pangkat 1. Kalau paling belakang nggak ada apa-apanya, tulis apa adanya. Dibagi 5. Kamu bisa lihat sekarang semuanya punya 2 pangkat min 17, 2 pangkat min 17, 2 pangkat min 17, dan 2 pangkat min 17. Bahasanya dikeluarkan semua. Berarti kalau semuanya tak keluarkan, 2 pangkat min 17-nya, kamu bisa lihat sisanya 1 per 1 sekarang. Paling depan, kalau ini tak keluarkan, berarti kan sisanya 2 pangkat 3 ini ya. Nilainya berapa? 2 pangkat 3, 8. Nomor 2, ininya dikeluarkan. Berarti kan sisanya 2 pangkat 2. Nilainya berapa? 4. Terus nomor 3, ininya dikeluarkan juga. Berarti sisanya 2 pangkat 1 saja. Nilainya berapa? 2. Terakhir hati-hati yang ini ya. Ini 2 pangkat min 17 mas, gak ada temennya, dikeluarkan. Berarti sisanya berapa? Jangan 0 ya. Karena sebenarnya di sini ada angka 1 cuma gak tertulis. Jadi ketika 2 pangkat min 17-nya keluar, maka 1 itu jadi sisanya. Dibagi 5. Ternyata nilainya 2 pangkat min 17 kali. Coba berapa? 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15 dibagi 5 dicoret 3. Ternyata kelipatannya 3 kali 2 pangkat min 17. Ini yang ditanyakan. Makanya opsinya nanti yang C. Mantap ya. Lanjut berikutnya ya. Untuk nomor 5, ini terkait bab pertidaksamaan ya. Pertanyaan gini ya, berapa banyak integer? Di sini adalah bahasanya bilangan bulat. Nah, jadi pertanyaan nanti berapa banyak bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan ini? Tapi mintanya yang kurang dari 5. Berarti kita harus kerjakan dulu supaya tahu daerah penyelesaiannya itu sebenarnya bagian mana ya. Di sini kebetulan yang atas fungsi kuadrat, berarti kan difaktorkan dulu. Bawah sih sudah dalam bentuk faktor, berarti nggak usah diapa-apakan. Coba yang atas ya, x. 6 berapa kali berapa? 2 kali 3. Plus, berarti juga semuanya plus. Kamu sudah tahu pembuat nolnya sekarang. Yang ini berarti pembuat nolnya berapa? Min 2-nya dipindah jadi 2. Yang ini berapa? Dipindah jadi min 3. Ini dipindah jadinya min 2. Karena pertidaksamaan bikin garis bilangan. Nah, hati-hati, ada yang namanya titik bolong dan penuh. Kalau di sini pakai tanda sama dengan, berarti posisi min 3 dan min 2, tak urutkan ya, ada min 3, ada min 2, ada 2, ini hitam. Karena dia ada sama dengannya dan berlaku sebagai pembilang. Tapi walaupun ada sama dengan, tapi kalau 2 itu sebagai penyebut, berarti hasilnya harus tetap bolong. Artinya dia nggak bisa ikut jadi penyelesaian. Kemudian kamu cek plus minusnya sekarang. Caranya paling gampang nyoba angka. Berapa mas? Bebas. Yang penting nggak boleh min 3, nggak boleh min 2, nggak boleh 2. 0, nggak apa-apa 0. Coba masukin 0. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 3, 3. Dibagi 0 kurangi 2, min 2. Dicoret jawabannya min 3, yang penting dia bilangan negatif. 0 itu di mana? Di sini betul. Min setiap melewati batas berubah tanda, melewati batas berubah tanda, melewati batas berubah lagi. Kalau mintanya lebih dari, berarti ambil yang positif. Mana? Ini boleh, ini juga boleh. Artinya x-nya antara min 2 sampai min 3 atau dia lebih dari 2. Belum selesai. Kenapa? Karena pertanyaannya berapa banyak bilangan bulat yang memenuhi tapi kurang dari 5. Coba ini dulu, lebih dari 2 tapi nggak pakai sama dengan loh ya. Berarti 2-nya nggak boleh ikut. Berarti berapa saja yang lebih dari 2? 3, betul. Berapa lagi? 4, betul. 5 boleh nggak? Kurang dari 5, berarti 5-nya nggak boleh. Berarti cuma ada 2 di bagian sana. Kalau yang sini ada min 3, betul. Berapa lagi yang boleh? Min 2, betul. Ada lagi min 1, bukan. Artinya cuma 2 dot. Hasilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Totalnya ada
4 solusi. Jawabannya nanti yang D. Mantap ya. Selanjutnya di nomor 6, ini sekarang beda lagi babnya ya. Sekarang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada sistem persamaan linear atas dan bawah ya. Nah, kemudian di situ katanya grafik dari garis ini dan garis ini nanti penyelesaian sistem, kan di sini equation sistem ya, itu min 3,1. Jadi solusinya bahasanya gitu aja lah gampangannya ya. Jadi solusi dari persamaan ini dan ini itu adalah min 3,1. Pertanyaannya berapa nilai K dibagi H? Otomatis ya berarti kamu nyari H samakannya itu. Bahasa solusi itu berarti min 3,1 itu kan namanya koordinat ya. Namanya koordinat itu berarti yang depan X belakang Y. Dan kalau dia dikatakan solusi, berarti masuk atas harus benar, masuk bawah juga harus benar. Semisal ini tak kasih persamaan 1, ini persamaan 2, berarti kalau tak masukin persamaan 1, dia harus benar. Coba masukkan ya. Hx min 4y sama dengan min 10. Kamu gantikan xy-nya jadi ini. X-nya tak ganti min 3, y-nya tak ganti 1, harus min 10. Berarti min 3h sama dengan min 10 tetap. Tak tambahin 4, jadinya min 6. Bisa ya, nggak usah tak tulis maksudnya. Berarti hanya berapa min 6 bagi min 3? 2. Hanya sudah, sekarang K-nya sama, min 3,1 ya dimasukin lagi ke persamaan nomor 2. Nomor 2 kan ada Kx plus 3y sama dengan min 15. X-nya suruh ganti min 3, y-nya diganti 1, itu min 15. Berarti min 3K sama dengan 3 pindah, jadinya min 18 dah ya. K-nya ketemu berapa? 6. Pertanyaannya K bagi H, K-nya 6, hanya 2. Jawabannya 3. Makanya solusinya yang D. Mantap ya. Next berikutnya ya, untuk nomor 7 beda bab lagi ya. Ini terkait dengan mungkin pernah dengar yang namanya permutasi. Cuma di sini agak sedikit dibikin mirip dengan kaidah pencacahan. Jadi maksud dari pertanyaan di sini adalah berapa banyak kata yang bisa disusun dari kata education. Nah, tapi syaratnya adalah huruf vokal nanti harus menempati bilangan atau posisi yang ganjil. Nah, kamu bisa lihat bahwa jumlah hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti biar nggak bingung kamu bikin 9 kotak sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada beberapa posisi yang disebut sebagai posisi ganjil ya. Kalau misalkan bingung tak kasih nomor aja. Berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti huruf vokal di sini vokalnya apa aja coba lihat. Huruf vokalnya ada E, ada U, ada A, ada I, dan ada O, lengkap ya berarti ya. Otomatis selain vokal atau konsonannya ada huruf D, C, T, sama N. Nah, nanti posisinya vokal itu harus di nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9. Sebenarnya cara penaruhannya mirip dengan kaidah pencacahan. Langsung contoh, ada berapa pilihan huruf vokal di sini? 5. Ya sudah, di sini ada 5 pilihan. Dipakai 1. Semisal gampangannya gini ya. Ada A, ada I, ada E, ada O, ada O. Tak pakai huruf A, maka sisa berapa ini? 4. Dipakai 1 tinggal 3, dipakai 1 tinggal 2, dipakai 1 tinggal 1.
Otomatis yang genap itu harus huruf konsonan. Ada berapa huruf? 4. Di sini ada 4, ditaruh 1 pasti tinggal 3, ditaruh 1 tinggal 2, taruh 1 tinggal 1. Atau sebenarnya bisa kamu lihat sebenarnya tinggal 5 kali 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 kan gitu ya. Atau bahasanya itu sebenarnya 5 faktorial kan, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial. 5 faktorial berapa? 120. 4 faktorial 24. 24 kali 12. Kita hitungkan ya, 24 kali 12 berarti 48 di 24. Jawabannya 288. Maka opsinya nanti pilih yang E. Mantap ya. Next, berikutnya ya, di nomor 8 beda bab lagi terkait bilangan bulat. Dan hati-hati ya, di sini juga beda opsi lagi loh ya. Pernyataan mana yang benar? Kemarin kan sudah belajar tentang tipe soal UTBK yang terbaru dengan pemilihan opsi 1, 2, 3 benar A, 1, 3 nanti B, 2, 4 nanti C, 4 saja D, benar semua nanti yang E. Kita cek lagi. Tapi maksud di sini soalnya adalah gini ya. Jadi ada dua bilangan, yaitu X sama Y, itu bilangannya bilangan asli, natural number, yang kurang dari 10. Berarti XY nanti akan diambil dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian nanti X tambah Y itu adalah suatu bilangan yang bisa dibagi 5, atau di sini namanya zero question. Nah, atau bahasanya bersisa 0. Habis gitu aja, bisa dibagi 5 apa enggak, bahasanya gitu aja ya. Kalau nanti lolos syaratnya ini, pertanyaannya adalah berapa XY kalau dikalikan. Maka di sini kamu harus ngecek suatu bilangan kok bisa dibagi 5 itu pasti kelipatan 5 ya. Bisa 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Pasti seperti itu. Coba kita cek ya, yang jumlahnya 5 dulu. 5 itu berapa sama berapa? 1 sama 4 mas? Boleh, betul. Berarti 1 sama 4, X sama Y-nya itu bisa 1 sama 4. Karena 1 tambah 4 kalau dijumlah jadinya kan 5 ya. Nah, kalau dijumlah jadinya 5. Artinya dia lolos. Berarti pertanyaannya X kali Y. 1 kali 4, jawabannya berapa? 4. Tapi ada nggak 4? Nggak ada. Cek lagi berarti. Selain 1 sama 4 supaya 5, 2 sama 3 mas? Boleh, 2 ditambah 3. Bener, 5 bisa dibagi 5 kok. Berarti 2 kali 3 nilainya 6. Oh, berarti nomor 2 betul. Nah, ada lagi yang bisa ditambah jadi 5? Habis mas. Berarti berikutnya sekarang 10. Sekarang kalau 10, berapa sama berapa supaya jadi 10? 3 sama 7. Boleh. Berarti 3 ditambah 7 hasilnya benar 10. Dan cek 3 kali 7, 21. Tidak ada. Lagi berapa? Supaya 10. 4 sama 6 mas? Boleh. Berarti 4 ditambah 6 hasilnya juga 10. Berarti 4 kali 6 nilainya 24. Tapi ada enggak? Enggak ada. Ada lagi yang bisa 10? Enggak ada. Naik lagi berarti sekarang 15. Supaya 15 berapa sama berapa? 7 sama 8 mas? Betul. 7 ditambah 8, 15. Berarti 7 kali 8 hasilnya 56. Ternyata 56 benar. Nah, otomatis kan nilainya pasti lebih besar ya. Berarti jawaban nomor 1 pasti salah. Yang nomor 3 juga salah. Maka opsi yang benar hanya nomor 2 sama nomor 4. Masih ingat kemarin jawabannya Pak? Kalau 2 sama 4 yang benar, hasilnya nanti yang C. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video TPS berbahasa Inggris kali ini. Jika kalian ingin membahas soal-soal lain, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa terus berlatih, terus mencoba, dan subscribe.